Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam Kombel Juara dengan judul materi budaya positif di sekolah. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Solihin SPD untuk membacakan materi yang pertama. Penuhun Ibu Ira, komisi boleh di seberang sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Segar. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man Bagi sumber wa yasir amri wa datang milisani yang qawli. Ibu Ira sebagai MC ya, calon guru penggerak dan penggerak kombal nanti ya, Bu Ratna juga, kemudian gurunya dan Bu Desi juga penggerak kombal yang sekarang yang nanti akan mewariskan ilmunya untuk kegiatan berikutnya gitu ya. Kombal juara SD 2015 Bapak Ibu para PKS SD 2019 PTK SD 275 dan saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali untuk kita ini belajar ya, bersama berbagi praktik baik khususnya di sini mengenai budaya positif di sekolah. Kita sudah membahas tentang budaya positif di sekolah, tapi saya akan menguatkan kemudian nanti di endingnya di akhir kita lanjutkan kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi diharapkan nanti di tahun ajaran baru, jadi setelah pemaparan ini ada kita lanjutkan bahwa setiap sekolah harus memiliki setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Maka nanti saya akan uraikan dulu beberapa teoritis mengulang kembali dan penguatan kembali mengenai budaya positif di sekolah, gitu ya. Kemudian nanti kita akan melihat praktik membuat keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Pada saat itu berkolaborasi dengan dosen kelas BK. Kemudian nanti kita akan uji bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik. Baik, kita Bapak Ibu, jadi ini merupakan kayak diseminasi ya, jadi praktik baik lah bagi saya setelah saya mempelajari ya kalau di guru penggerak itu menurutnya sangat kritis dan kebetulan memang kita itu sudah dilaksanakan ya, karena memang semester kemarin kita memperbaiki mengenai pola kelas khususnya di sudut positif dan itu memang harus dilihat nanti apakah ada perubahan tidak terhadap pembelajaran di kelas, kemudian terhadap sikap siswa. Apabila tidak, ya harus menjadi refleksi kembali apakah nanti perlu kembali diperbaiki gitu ya. Bagaimana sikap kita di dalam kelas gitu ya, berkaitan dengan disiplin positif. Oke, baik, ini ya kalau dulu penggerak ya ada fasilitator gitu ya, Bu CGP ya, ada fasilitator, ada pengajar praktik mereka yang membimbing kita nanti selama proses pembelajaran. Nah, kita refleksi dulu Bapak Ibu, ini pakai HP masing-masing. Coba masuk ke menti.com. Nah ini, jadi Bapak Ibu, apa yang Ibu dan Bapak ketika tentang budaya positif di sekolah? Nah, tinggal ditulis. Gimana? Iya, submit saja. Boleh lihat bisa.
Gimana? Atau yang satu aja? Satu saja. Ya. Bisa dilihat. Ya, result. Tapi kalau ingin dilihat resultnya. Harus jadi dulu. Terusnya di satu saja. Paling atas saja. Satu ke atas saja. Oke. Satu ke atas saja. Mengenai ya budaya positif. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, gitu ya. Saya saja. Ya, kalau pengen tahu result, tapi sebenarnya itu untuk minta gitu ya, untuk minta hasil. Tapi tidak bersalah. Nanti akan masuk di sini punya Bapak Ibu. Ya, ada yang jawab disiplin, kebiasaan yang baik kecil gitu ya. Semakin besar berarti dia semakin banyak yang menuliskan gitu. Kecil ya? Ya, yang kecil berarti mungkin 1, 2 orang. Gitu. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Nah berarti ini menurut Bapak Ibu di otak kita ini, paradigma kita ini bahwa budaya positif di sekolah ya ini gitu. Ada disiplin, ada tanggung jawab, ada keselarasan, gotong royong, memanusiakan, perubahan sikap, hebat, kebiasaan, kemudian kenyamanan, peduli. Kalau ada yang disiplin, berarti disiplin makin banyak yang jawab, itu semakin besar. Bertanggung jawab, gitu ya. Kebiasaan, menjawab lebih dari satu juga sebenarnya. Tapi kita ingin lihat paradigma kita yang mengenai budaya sekolah ini adalah seperti ini. Apakah hal ini hal yang baik semua? Ya, itu yang kita budaya yang positif. Baik Pak, ya. Kita kata budaya, Bapak Ibu. Kalau budaya itu apa artinya budaya? Ya, kebiasaan yang sudah mengakar itu budaya. Jadi budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya di daerah tersebut yang sudah mengakar menjadi nilai. Jadi nilai kebaikan budaya itu adalah budaya. Ya, nah ini di dalam budaya positif yang tadi kita pahami ada yang disiplin, kemudian tentang kemanusiaan, gitu, terhadap nilai-nilai. Ya ini yang kemarin kita pelajari itu ya ini budaya positif. Jadi kemarin kita mempelajari tentang disiplin positif salah satunya, gitu ya, yaitu merupakan kalau dilaksanakan itu akan menjadi sebuah budaya yang baik dan budaya positif. Seperti itu. Jadi budaya positif itu luas, itu tadi. Kemudian Bapak Ibu sudah mempelajari ini, kita menguatkan kembali. Jadi kemarin sudah dibahas tentang restitusi seperti apa, mulai lima konstitusi kontrol seperti apa ya, kita akan menguatkan kembali sehingga kita bisa lebih memahami dan nanti ini sekali lagi kita akan coba itu membuat sebuah keyakinan kelas. Lanjut. Nah sekarang paradigma itu apa Bapak Ibu? Paradigma itu pola pikir, ada lagi yang tadi paradigma baru, perspektif itu pandangan ya, pemahaman, lagi dari keyakinan, semua. Jadi paradigma itu keyakinan, dan cara berpikir, cara pandang sesuatu. Nah, apakah paradigma kita harus berubah ketika tadi ya? Tadi kan zaman berubah dengan era revolusi. Sekarang revolusi itu sudah berapa Ibu? Sudah ke 4.0 ya, revolusi 4.0. Itu revolusi industrinya, kalau society-nya masyarakatnya 5.0 itu berbeda. Jadi paradigma
berpikir kita tentang pendidikan maka harus berubah, ya. Berubahnya dalam segala hal, ya, dalam cara mengajar dan tentunya dalam membuka budaya positif di kelas itu harus berubah. Di antaranya adalah melaksanakan bagaimana menumbuhkan disiplin di dalam diri siswa. Seperti itu. Nah sekarang yang kita pegang itu adalah disiplin positif yang akan kita kembangkan. Lanjutkan Pak. Nah ini Bapak Ibu, kita ya miskonsepsi itu kesalahan konsep gitu ya, kesalahan berpikir kita tentang makna kontrol gitu ya. Apa kesalahannya? Ini menurut ahli ya, pertama guru itu mengontrol bukan guru gitu, karena kamu harus duduk gitu. Kamu bacain bapak duduk lawakan teaching. Yang kedua, semua kawan positif apabila bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu pasti akan efektif. Wah kamu bagus, kamu pintar, ini kamu saya kasih hadiah dan sebagainya. Itu penguatan positif, ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kata bapak juga kamu itu. Ya. Harusnya kamu jangan begitu, harusnya itu kritik dan membuat orang merasa bersalah katanya. Kamu tidak kasihan kepada ibu sampai sebagainya. Nah, kamu sih, gitu ya. Itu membuat siswa atau orang bersalah itu, ya pemikiran kita awalnya itu bisa menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa ya biasanya memilih hak untuk menguat. Kamu sih tahu apa sih? Kamu kan baru lahir. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Karena kita merasa dewasa gitu. Kamu makanya kayak kemarin lahir 6 tahun, mama sudah puluhan tahun, itu orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Pokoknya kamu harus disiplin. Nanti kamu datang ke sini nyapu, kemudian bersih-bersih. Pokoknya kamu harus duduk ke bapak, itu mempunyai hak. Itu awalnya paradigma kita seperti itu. Dia miskonsepsi ternyata ini adalah ya sesuatu kesalahan. Tadi paradigma harus berubah, maka ini harus dirubahnya seperti itu. Nah ini berikutnya mengenai paradigma tadi ya, perubahan atau pemikiran mengenai stimulus respon dan teori kontrol yang tadi ya, dari pilihan disebut itu. Nah ini jadi stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Kan kita pengen seperti itu, anak kita pengen seperti itu ya. Pokoknya kalau menurut bapak itu ya, bahwa kamu itu pas datang harus bersih-bersih dan sebagainya ya itu. Pasti semua orang harus seperti itu, maksudnya dengan di sekitar kita itu harus seperti itu, harus sama gitu. Bahwa bapak itu senang kalau diberi hadiah, maka nanti kamu pun akan senang seperti itu. Nah kita tidak, ya ini harus dirubah di sini, bahwa kita itu harus memahami pandangan orang lain tentang dunia yang lebih luas. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya yang tadi lah, bahwa kamu ya tidak masuk sekolah ya karena malas ya. Perilaku buruk yang sekolahan belum tentu gitu ya. Mungkin dia tidak masuk sekolahnya karena urus ayahnya, misalkan urus ibunya yang sakit dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ya ini nanti akan dasar-dasar, salah satu dasar untuk berapa disiplin positif gitu ya. Bahwa ketika anak melakukan kesalahan pasti dia mempunyai tujuan rasanya apa gitu ya. Anak misalkan mengganggu ya pasti ada tujuannya. Tujuannya dia ingin memuaskan dirinya sendiri gitu. Karena ada yang tidak terlayani gitu, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya gitu. Ya, artinya anak-anak ya dikontrol oleh guru misalkan, karena memang sebagai ya tadi ya, orang dewasa harus menjadi mengontrol hak, tetapi padahal sebetulnya yang bisa mengontrol itu diri kita gitu ya, diri kita sendiri. Ini paradigma Bapak Ibu ya, perubahan paradigma. Jadi anaknya harus bisa mengontrol diri anaknya sendiri gitu. Kalau anak terus dikontrol oleh guru ya, ketika ada guru nurut, nanti ketika ada guru belum tentu itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kamu ayah apa yang jupling barangkali, tapi pas keluar lagi bisa jadi seperti itu.
Kadang-kadang saya juga dulu yang mengajar seperti itu. Kesalahan paradigma, makanya harus dirubah paradigmanya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita gagal ya bisa memaksakan gitu. Karena untuk menutupi biasanya. Padahal ini kolaborasi dan konsensus. Nah, kolaborasi antara guru dengan siswa nanti menciptakan pilihan-pilihan. Ketika ada anak berbuat salah ya bagaimana nanti membuat suatu solusi gitu. Kemudian pada berikutnya menang kalah. Bagaimana kamu nurut berarti murid kalah gitu. Guru menang kamu kalah seperti itu. Tapi ya berpikirnya harus dirubah, katanya harus ya guru menang, murid menang. Kadang-kadang ketika murid benar pun kita pun suka bertahan, karena orang kan begitu. Orang bertahan biasanya dengan membuat tindakan lagi gitu. Padahal muridnya benar di dalam hati muridnya benar, tapi anggar kita mencari kesalahan gitu. Karena kita berpikirnya menang dan kalah, kita nggak mau kalah oleh siswa biasanya oleh murid, gitu. Malu lagi seperti itu. Berikutnya, nah itu yang harus dirubah Ibu. Nah ini sudah ya, kita sudah paham lah ini ya. Alhamdulillah disiplin positif kemarin selama 6 bulan sudah dipelajari. Bapak Ibu sudah belajar di PMM. Ya, jadi ya disiplin positif itu salah satu cara, salah satu cara untuk menciptakan lingkungan positif. Itu salah satu strategi Bapak Ibu ya. Jadi ya kita ya mudah-mudahan bisa berpegang teguh di melaksanakan penerapan disiplin di sekolah. Gitu. Jangan karena sudah PMM-nya tidak, gitu, disiplinnya tidak positif lagi. Jadi harapannya tidak seperti itu. Gitu. Nah, mungkin nanti bagaimana monitoring evaluasinya ya salah satunya itu kita lihat di kelas nanti mudah-mudahan semua kelas itu ada keyakinan kelas. Gitu, ya. Nah nanti disiplin positif ini tadi berdasarkan perubahan-perubahan tadi bahwa dia harus menghargai dirinya sendiri, yang mengontrol ya dirinya sendiri, yang mengontrolnya bukan guru tapi dirinya sendiri. Saya harus diam ya karena memang saya harus diam, jangan saya harus diam karena ya ada intervensi dari guru, karena dimarahin, karena takut melakukan kesalahan, karena takut tidak diberi hadiah. Oke. Nah, berikutnya ini mengenai 3 motivasi perilaku ya. 3 motivasi perilaku. Nah ini sudah kita pelajari juga, alhamdulillah ya, bahwa manusia ini melakukan sesuatu itu satu menghindari ketidakmakan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Kira-kira yang luar biasa yang mana? Yang ketiga ya, yang paling banyak kata-katanya gitu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan ya anak-anak mah diam karena takut dimarahin, karena gurunya marah-marah. Tapi ketika gurunya nggak ada, belum itu dia diam. Karena takut Pak Yoga sarekan. Oke kalau olahraga diam, Pak Yoga nggak ada, lagi jajan ya berantakan. Tidak buang sampah sembarangan karena dimarahin oleh Pak Anang gitu. Tapi Pak Anang sakit itu misalkan tidak sekolah gitu ya, meskipun sakit di dia ya gitu, bisa jadi berantakan rasanya karena takut. Atau mendapatkan ini yang tadi ayo nah, nanti kamu dikasih tina itu, makanya ada plus juga harus diganti juga. Zaman kemarin zaman dulu kan kamu dikasih bintang gitu kan, ditempel gitu kan dan sebagainya. Nah, berarti kalau tidak dikasih bintang dia mungkin tidak semangat. Nah mungkin ini salah satu. Dan yang terakhir ini nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan diri sendiri percaya ya udah, saya harus diam karena memang saya menghargai orang lain. Saya harus pakai helm karena saya harus selamat. Nah, itu menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, berikutnya mengenai hukuman versus konsekuensi gitu ya. Mungkin kita bisa membedakan ketika anak-anak ya kamu tidak mengerjakan PR maka konsekuensinya setelah kesepakatan, konsekuensinya adalah menulis
tegak bersambung misalkan satu halaman, itu konsekuensi ketika dia melakukan kesalahan. Nah, apa bedanya? Gitu saja. Sebetulnya mirip-mirip saja Pak Ibu. Ya, silakan baca. Mirip-mirip saja ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Kayak tadi anak tidak mengerjakan PR, tulis satu halaman misalnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, itu sama maksudnya. Jadi tindakannya itu akan sama. Antara hukuman dengan konsekuensi akan sama. Anak misalkan terlambat datang, kemudian menyapu kelas, hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa hukuman atau konsekuensi. Tapi konsekuensi. Betul ya. Logis. Kalau konsekuensi berarti harus sesuai dengan apa yang dilarangkan. Nanti konsekuensinya Logis. Ya, Logis kalau konsekuensi logis. kalau hukuman Kalau hukuman tidak logis. tidak logis, gitu. Bersifat sementara dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima satu hukuman tanpa ada kesepakatan. Nanti gimana? Pengalamannya dulu. Jadi gini, kan waktu itu si anak hampir sekelas itu tidak pernah mengerjakan tugas. Terus ya udahlah di semester kedua kita mengadakan kesepakatan kelas. So kalau misalkan kita mengerjakan tugas lagi mau apa nih? Tugasnya gitu. Bu baca, oke. Yang pertama ada 3, dulu itu ada 3. Yang pertama hafalan. Sekuensinya ya. Hafalan surat-surat pendek. Terus yang keduanya yang itunya ya supaya bikin kira tadinya gitu kan, kalau hafalan ya udahlah jangan nggak hafal gitu. Yang keduanya supaya yang bikin kira itu sok lah bersihan WC gitu kayak gitu. Ya itu ya ya ternyata itu ada memang gitu ya. Itu kan belum sebelum tahu itu ada. Itu namanya perubahan paradigma ya seperti itu. Ya seperti tadi lah. Namanya ketika anak salah kita berpikir bahwa ya nanti justru positif kan. Ya sudah, setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk kita, termasuk saya. Ya seperti itu. Jadi memang mempelajari ini sekali lagi 6 bulan kemarin kita belum cukup. Perlu diulang lagi. Nanti bagaimana monitoring evaluasinya lah. Mudah-mudahan saya juga belum menemukan mungkin sekolah yang bisa benar-benar menerapkan ini. Karena kan di satu sekolah itu guru yang benar-benar nggak marah dan sebagainya. Saya yakin beberapa guru masih belum. Tapi kita ya minimal dengan mengingatkan kembali ya ada sedikit ohnya harusnya begini seperti itu. Oke, nah ini dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman seperti itu. Dan arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Golongannya eksternal dan luar gimana? Gitu ya. Dan nanti tergantung ngacok. Nanti kamu yang ke depan dikasih coklat, itu nanti dari luar, kan ya. Dorongannya dari luar saja. Dan nanti tergantung kalau nggak dikasih saya nggak akan percuma. Itu mengenai penghargaan, ternyata maksudnya hukuman itu seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan si anak teh. Kalau kamu bukannya mengangkat ke depan dan kamu nggak dapat apa-apa seperti itu. Itu seperti hukuman seperti itu. Nah, pengaruhnya apa ya? Begini ternyata gitu ya, bahwa pengaruhnya ya hanya jangka pendek gitu ya, kemudian jangka panjangnya seperti apa ya, jangka pendeknya ya anak-anak oke lah bisa turun saat itu, tapi berikutnya belum tentu mau. Kemudian penghargaan hukum gitu tadi, kemudian ya penghargaan itu mengurangi kecepatan. Jadi saya ini harus bertindak seperti apa, tapi karena adanya iming-iming ya, jadi lain tujuannya. Padahal saya itu pengen bisa membaca nih. Karena saya memang harus membaca, karena saya ketika ada iming-iming, oh saya membaca harus dapat itu tuh, jadi berbeda tujuan, berbeda arah.
kemudian ya tidak efektif, itu penghargaannya tidak efektif, meskipun penghargaan tidak hanya barang saja. Kalau zaman dulu kan ada bintang dan sebagainya, bukan tidak boleh sih menurut saya gitu, bukan tidak boleh gitu, tetapi jangan menjadikan senjata gitu, jangan menjadikan senjata. Kemudian ya penghargaan merusak hubungan, ya tadi ada kecewa, wah si ibu mah malah ngasihnya ke sana, padahal saya juga bisa, itu seperti itu. Boleh kalau ada interupsi langsung gitu ya, saya sharing saja. Nah berikutnya ini tambahannya penghargaan memberikan kualitas, ya tadi kualitas gerakan siswa, kemudian dia memberikan kreativitas. Pertama saya akan ngacung kalau tidak dapat, jadi tidak kreatif, tidak mau melakukan hal yang lain. Nah intinya orangnya positif. Kalau misalnya kita kalau misalnya kasih pertanyaan yang bisa jawab boleh Itu penghargaan sebetulnya ya. Tapi kan itu ada kompetensinya juga. Ya, tidak salah juga sih, ada kompetensi juga kan itu sekalian. Sebetulnya itu asesmen formatif maksudnya. Kalau sekarang jadi asesmen formatif kan, ketika anak yang bisa ngacung, berarti dia bisa nanti tahuan yang terakhir dia bisa berkalian misalnya. Jadi sudah kita bisa tetap anak ini berkalian kenapa? Oh anak ini cepat berkalian. Itu bahkan sudah menjadi asesmen formatif kalau sekarang itu sudah menunjukkan padahal secara tidak langsung kita ingin ya bukan yang mengetes juga kan, ya asesmen juga seperti itu, tapi sambil memberikan penghargaan gitu ya, penghargaannya. Tetapi kan ketika besoknya anak-anak misalkan perkalian lagi pasti ngacung lagi gitu. Nah, penghargaan yang tidak gratis itu ketika besoknya jadi kan ada seperti itu. Seperti itu. Nah ini bahayanya ini ya, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ya kalau tidak ada penghargaan ya tidak muncul semangatnya. Motivasinya hanya eksternal. Berikutnya ada restitusi. Kemarin saya bahas dunia ya, dunia ada restitusi. Ya. Menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Nanti ini memperbaiki kesalahan gitu ya. Sehingga mereka ya bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya ya mereka ya merasa salah tidak apa-apa, tapi mereka cari solusi sendiri. Itu memang baiknya restitusi. Kemarin saya sudah mempraktikkan juga dengan murid Pak Anan gitu ya. Memang itu bukan settingan ya, Pak Anan anaknya beberapa saya ambil yang suka main-main ketika belajar, dan ketika saya memang ajar di sini anaknya main-main dipanggil, dan ketika selesai itu pada ya kami dulu mata itu jadi susulan kan, teman orang yang emosi, kamu kenapa kamu main-main, harusnya kamu kan itu marah, tapi kan posisi cuma ngobrol, kamu kenapa kamu main-main, tapi ketika setelah selesai kamu gimana, sakit hati, enggak biasa aja, karena memang tidak merasa sedang dimarahi gitu kan gitu. Karena memang hanya ngobrol, seperti itu baiknya restitusi gitu ya. Nah kita coba saja kita beberapa ya kalau ada kasus misalkan di Bu Edi ya kita coba bareng-bareng dengan saya boleh gitu. Nanti dilihat anaknya seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak. Ya perkembangan psikologi anak-anak itu berbeda gitu dari tiap usia tentunya. Ya ada kelas tengah, kelas bawah memang sudah di sekolah pasif kan, sekarang sudah dijadikan pasif. Artinya memang kelas bawah pasti akan pemahaman dirinya seperti itu akan lebih rendah dibandingkan dengan yang memang sudah besar gitu usianya, karena pemahaman mental kognitifnya lebih mendalam gitu, lebih matang gitu. Artinya pasti ketika kita restitusi dengan kelas 3 pasti akan berbeda dengan kelas 6, bahkan kan SMA mungkin anak SMA bisa lebih sampai nangis itu anak SMA gitu ya. Ketika dia benar-benar melakukan kesalahan dengan gurunya gitu ya, kemudian gurunya bisa ya ngobrol dengan baik, bisa jadi mereka nangis. Tapi anak SMA nggak mungkin sebetulnya, bukan nggak mungkin lah, mungkin ada gitu ya anak yang suka tersentuh dan sebagainya gitu. Tergantung di rumah juga gitu. Kalau anaknya cuek ya pasti kemungkinan besar akan kembali lagi seperti itu ya. Tetapi ya kita mah jangan bosan-bosan ya, seperti itu. Dan kita memang harus benar-benar teliti, benar tidak gitu ya, pola restitusi yang sudah kita laksanakan sudah benar urutannya gitu ya.
kemudian menggalinya. Betul, pengaruh kognitif itu pasti pengaruh. Ketika dia ditanya kamu salahnya apa? Salah kayak apa? Wah itu sudah berarti kamu juga nggak tahu kesalahannya gitu ya. Apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya akan sulit gitu ya. Kalau anak-anak kita reguler mah ya sebenarnya bisa dikontrol, tapi pasti betul pada usia gitu ya, perkembangan usia itu pengaruh. Makanya memang sekali lagi bahwa ketika guru mengajar pedagogik itu salah satunya harus memahami ya perkembangan usia didik gitu ya. Jadi guru mumpuni itu berat ternyata gitu ya. 4 kompetensi sosial, kepribadian, kompetensi pedagogik itu aduh itu luar biasa. Itu mungkin ya dilanjutkan karena ini sudah siap. Ya ini ciri-ciri restitusi seperti ini. Ya kita menulis kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan antara guru dan siswa, siswa dengan siswa. Kemudian yang menawarkan kan, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu istilahnya berada di kelas. Nah itu kan main-main. Ya pas saya tidak boleh menggambar-gambar dan tidak, karena anak itu ya ketika mengajar dia menulis, kamu nulis bagus sih biar tulisannya bagus, dan memang harus kemarin kan gituin gitu. Kenapa? Saya senang nulis pak, ya kamu nanti harusnya bisa nulis puisi di luar pembelajaran, artinya tidak lagi belajar. Kemudian yang menuntun untuk melihat dalam diri dia untuk mencari kebutuhan dasar. Ini kebutuhan dasar tadi dia mengganggu karena dia ada rasa yang tidak terpenuhinya seperti itu. Kemudian dia main-main gitu ya mungkin tidak terpenuhi bahwa dia itu senang nulis gitu, tapi gurunya tarang nulis, tidak memberikan kesempatan menulis, berarti kan dia ya berarti asal kemana, udah saya masuk dengan nulis. Nah, itu mencari kebutuhan dasar gitu. Ya udah kamu kalau begitu nanti menulisnya di lain waktu, misalkan diarahkan seperti itu. Ya udah kamu mau boleh nulis lagi, tapi ketika dia memang senang nulis, sudah nulis puisi dan sebagainya, saya kata dulu nggak boleh nulis. Kemudian nah ini pada perubahan karakter ya atau tindakan ada di dalam diri, kemudian pada solusi, mencarikan solusinya dari dalam diri sendiri. Solusinya ya tadi ketika kemarin anak ketika anaknya solusinya apa ketika kamu belajar, ya saya harus mendengarkan dulu, nanti ketika nulisnya akan istirahat, solusi gitu ya. Atau saya senang menggambar pak, solusinya apa? Ya nanti saya menggambarnya akan ketika istirahat. Nah itu, jadi tetap menggambarnya tidak dihilangkan, tapi dipindahkan waktunya gitu. Ya artinya ketika membalikan diri kepada kelompoknya itu tidak merasa bersalah terus, tidak merasa bersalah. Saya ada si tukang kesiangan seperti itu. Tapi kan sama dengan yang lain, suatu saat kesiangan gitu. Bahwa orang pernah melakukan kesiangan, bahwa orang pernah melakukan kesalahan, bahwa orang melakukan. Tapi kalau kesiangan terus itu harus di assessment. Berarti kan ada masalah lain. Ketika dia kesiangan terus mah, tapi ada hal lain gitu. Kalau ini kan kesalahannya ketika dia melakukan kesalahan satu kali. Ketika berkali-kali itu assessment itu kenapa itu? Ada masalah lain, tapi juga harus restitusi. Bapak Ibu, dan tadi untuk pemenuhan kebutuhannya yang ini. Jadi anak-anak ya tadi nulis, dia senangnya nulis, senangnya. Anak-anak ya ada anak yang memang tidak bisa di bangku, itu pemenuhannya ini bebasan, sama senang bebas, mungkin anaknya energinya banyak, hyperaktif apalagi itu. Nah ini ada anak yang dia suka ngejago ya, masa pokoknya kamu harus nurut ke saya, suka jadi anggota geng, kamu anggota geng saya, ini suka ada dominan terhadap yang lain. Nah, ini bahaya nih dia pembulian ya karena menguasai itu. Nah kasih sayang dan rasa diterima, udah sih pernah bercerita anaknya karena nggak disentuh karena sakit panas, dia jadi nggak mau sekolah gitu.
kasih sayang, merasa butuh kasih sayang, gitu ya. Tapi merasa masih sayang kan sayang kok, gitu kan, kasih sayangnya gitu ya. Atau rasa diterima, gitu ya. Bisa jadi dia menjadi kita semangat. Nah yang paling utama adalah ya, manusia itu harus bertahan hidup. Jadi semuanya ini ya, kemudian ini adalah untuk memenuhi ya bertahan hidup lah, manusia itu bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang sudah dibahas, belum ya, belum dibahas kebetulannya. Ini ada sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, pemantaunya itu pemantau tadi peraturan atau kesepakatan, dan ada sebagai manajer yang tingkatan paling tinggi. Nah mungkin ini satu-satu yang paling baik ini sih memangnya tingkatan tertinggi ini, dan itu yang mudah-mudahan saya percaya lah bisa lah guru-guru di sini untuk sebagai manajer gitu. Dan tadi ketika menerapkan segitiga restitusi tentunya dia berperan sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu misalkan untuk motivasinya guru berbuat, nah, untuk penghukum ya guru nunjuk gitu ya, nyakitin gitu, nyindir misalnya, yang mendasar seperti itu. Kalau pembuat bersalah ini contohnya nih, ya ibu mah kecewa kalian, nah itu berarti pembuat bersalah. Gitu. Seharusnya kami itu melihat ibu dong, gitu. Kalau ibu mau capek, gitu. Ibu pagi-pagi, ya kayak saya kemarin kayak itu pembuat bersalah tadi ke kelas 6 itu ya, saya pembuat bersalah. Ini yang udah datang pagi-pagi, cek anaknya tidak saja di guru. Ya, gitu. Pasti wah baru langsung ngamuk gitu. Tapi bisa jadi anaknya seperti itu karena kita memang membuat mereka bersalah. Gitu. Meskipun kadang-kadang bagiannya yang ya tadi lah salah, gitu ya, belum tepat lah, gitu. Membuat rasa bersalah. Ketika dia bisa jadi begitu ya, bereaksi yang tidak positif itu malah merusak hubungan. Jadi ini yang kontrol yang paling baik ya, karena memang baik kontrol dirinya gitu ya. Ketika dia melakukan sesuatunya ya saya yang kontrol diri sendiri. Tapi kalau ini kan masih dari luar, masih dari guru ya. Masalah seperti itu, ketika ada guru, ada yang mantau, ada yang jadi sebagai teman yang guru, ketika tidak ada gurunya bisa jadi melakukan kesalahan lagi yang teman. Berikutnya, nah ini segitiga restitusi ya. Caranya ya, yang pertama mensebutkan identitas ya, jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan tadi. Ini contoh ini ya, bahwa kamu bukan satunya pernah melakukan kesalahan, jadi tidak menjadi merasa bersalah tadi ya, Wismi ya dengan naon lah, tidak hanya kamu yang suka kita nggak patut pakai ayat, tapi baiknya ya kamu gimana kan. Tapi tetap itu merupakan merasa bersalah ya, merasa gagal. Ya tapi bagus kata Mbak Erli tadi sudah sadar bahwa saya masih sendiri. Ya itu kan pelajarannya Pak ikuti. Sebelum melakukan kan harus sadar dulu. Sadar dulu baru bisa. Berarti kena sedikit ya, ya baik berikutnya nanti dulu tadi mana yang mengingatkan lah validasi kebutuhan gitu. Tadi kamu kenapa gitu ya nulis ketika Bapak mengajar, saya pada senang nulis Pak, pasti muncul begitu nanti di sini gitu. Ini emang jadi apa kamu tulisan menjadi penulis atau begitu nulisnya nanti gimana? Nanti nulisnya saya masih istirahat, nah itu bagus kalau itu. Sehingga kemungkinan dia tidak akan menulis lagi ketika belajar, karena saya harus menulis ketika istirahat misalkan, atau ketika pelajaran bahasa Indonesia khusus. Berikutnya, nah ini tentang pembuatan keyakinan kelas. Dulu pernah dengan Bu Eka saya mencoba membuat keyakinan kelas. File itu mana ada file?
Nah, oke, ini slideshow. Ya, jadi nanti harapannya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Boleh sebetulnya tidak hanya sendirian, boleh gitu ya. Saya masih bingung nih cara membuatnya ya, boleh misalkan kolaborasi gitu. Misalkan saya ikut boleh gitu. Nah, jadi mah ketika aksi nyata ya, jangan nyata. Nah, keyakinan kelas adalah disiplin gitu ya. Kan tadi ya. Dalam membangun budaya positif, tadi ya budaya positif. Jadi salah satu ini mana? Nah ini, bahwa keyakinan kelas ini ya sesuai dengan besaran. Nggak bisa diedit, nggak bisa. Nah ini filosofi Kaya Dewantara yang ketiga itu Marxisme Komodo, Maju Baso dan Tertulis ada ya. Nah, mengapa yang setelahnya hanya tutorial aja ini? Kalau di logo di logo Kemendikbud yang mana? Ingarso, Maju atau Tertulis? Tertulis. Mengapa hanya satu? Di logonya mah ditulisnya hanya satu. Ya. Itu. Ya. Itu sejarah jadi Bapak Ibu. Ternyata mengapa Ketulihan Dayani saja? Ternyata yang memang buatan Ki Hajar Dewantara itu hanya Ketulihan Dayani. Sedangkan yang duanya, yang Ingarso Sutrodo dan Madiun Ingarso itu bukan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara hanya menyampaikannya yang Ketulihan Dayani saja. Yang duanya itu disampaikan oleh ya pendiri Taman Siswa juga yang merupakan kakaknya Kartini. Kemudian yang umur kakaknya malah bukan kakak kemudiannya. Ya. Jadi yang benar-benar buah pemikiran Ki Hajar Dewantara ya hanya Ketulihan Dayani. Di Taman Siswa sama yang lebih berbeda. Karena mungkin ketika saat itu masih memberikan dorongan, nah maka pemikir seperti para pemikir saat itu, maka yang mengajukan pemikir yang lain itu ya tidak hanya ini dong, di depan di teladan, tapi di tengah itu memberikan minat atau semangat, membagikan minat seperti itu. Itu filosofisnya Bapak Ibu, sejarahnya. Jadi mengapa hanya saja bertahu? Ya mengapa hanya Ketulihan Dayani saja ditulisnya? Ternyata memang dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya hanya Ketulihan Dayani. Seperti Pancasila. Pancasila itu Soekarno yang padahal yang mirip Muhammadiyah. Kalau menurut saya itu yang paling mirip itu yang sekarang itu Ketuhanan Maha Esa, itu mirip Muhammadiyah. Yang paling mirip itu bisa dilihat sejarahnya. Ya. Tapi Soekarno itu malah sederhana-sederhana, di kemanusiaan, di kebangsaan, pasti ketuhanan di bawah. Tapi Muhammad Yamin ketuhanannya yang di atas, meskipun Muhammad Yamin ya Islam ya kan gitu, jadi dirubah lah. Itu filosofi Bapak Ibu. Maju. Yang ini berikutnya apa? Dan tujuannya memberikan kesadaran tadi ya. Kontrol diri dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, nah ini langkah-langkahnya, langkah besarnya seperti ini Ibu, untuk membuat penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama tadi peraturan dulu, sebutkan saja peraturan 10 misalnya, buatkan 10 peraturan, tulis saja. Mau yang positif, mau yang negatif boleh. Tidak membuang sampah sembarangan, tulis. Mendengarkan guru ketika mengajar, tulis sampai sebanyak-banyaknya, batasi sajalah. Misalkan 10, boleh baca 10 nih. Setelah itu mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat kayak tadi, tidak membuang sampah sembarangan, itu negatif kalimatnya. Harus dibuat jadi positif, kira-kira bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya, itu sudah dirubah semua.
Kalau yang tadi mah mendengarkan guru sedang belajar, itu sudah positif, tidak diubah. Yang kedua paham ya? Jadi nanti bisa dilaksanakan, tapi nanti ada rinciannya lebih jelas. Yang ketiga, kemudian peraturan-peraturan yang ada, seperti tadi mendengarkan guru, kemudian ketika akan keluar kelas ngacung ikat tangan, ke toilet berizin. Nah itu semuanya peraturan. Tadi mendengarkan adalah keyakinannya apa mendengarkan? Menghargai guru. Ketika keluar izin, menghargai guru juga disarikan peraturannya, dirangkum. Jadi buatnya jadi satu. Jadi tidak banyak peraturan itu 10 bisa jadi cuma 3 di WK cuma 3. Mungkin peraturannya banyak asalnya. Ya. Lalu setiap anggota kelas saling membantu apa saja, banyak nanti di dalamnya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, mendalami keyakinan yang tepat seperti ini. Nah ini menjelaskan jadi misalkan seperti tadi, keyakinannya menghargai. Anak yang menghargai seperti apa? Ketika akan ke WC dia mengacungkan tangan, itu tampaknya yang tidak tampak berarti dia tidak bilang dulu. Itu tidak tampaknya, itu tidak tampak keyakinannya. Gitu. Jadi anak yang tampak keyakinannya mah ketika dia akan ke luar kelas mengacungkan tangan dulu. Tapi yang tidak tampak, tapi langsung keluar. Berarti tidak meminta izin, itu tidak tampak. Ya. Oke, berikutnya Pak. Nanti ada bisa ini contohnya WK ya. WK yang melaksanakan keyakinan kelas. Nah, boleh kolaborasi nanti misalkan Pak Kris dengan Bu Eti bareng-bareng boleh. Buat ya. Nanti keyakinan kelasnya satu ruangan, tapi harus berarti siswanya harus semuanya ada, karena kan harus diyakini dulu. Iya, ya. Maksudnya kalau anak itu saya sendiri asal kurang paham terpede daripada menyelira boleh lah, kita buat bareng-bareng. Tapi memang enaknya ya dengan murid sendiri kan, anak kalau itu dengan guru saya sendiri, takutnya ada yang intervensi dari guru lain. Tapi umpamanya di musuh gimana kan, akan berpikir seperti itu. Tuh, nah ini dari mahasiswa, terus panah. Nanti refleksi, berikutnya ada filenya panah. Dibuka filenya, dan terima kasih. Beri jadinya. Nah di sana panah, di file sana. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi langkah-langkahnya mereka kita sudah dapat yang detail. Kalau mereka ya mereka masih di internet pun masih jarang ya, masih jarang yang detail seperti ini gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru ya seperti tadi, intinya seperti tadi bisa menggunakan post-it, mereka menggunakan post-it gitu ya. Kemudian anak-anak ya mencurahkan pendapat gitu. Tulis saja, tulis nanti tempel, kayak tadi tuliskan apa, ditempel gitu ya. Nah, nanti ditulis di kertas atau di papan tulis atau ada kertas plano yang besar gitu. Tapi kalau bagus itu membantu saja gitu. Atau pakai fokus boleh gitu. Itu yang pertama. Yang pertama kayaknya paham ya, peraturan apa saja boleh disebutin gitu. Sebanyak-banyaknya. Keinginan anak gimana, tidak memainkan HP ketika belajar boleh tulis. Nah yang kedua mengubah tadi yang negatif menjadi positif. Jadi kalau positif tidak memainkan HP, saat belajar apa yang mesti dipikirkan? Menyimpan HP, ya. Nah seperti itu jadi buat positif. Jadi anak nanti terlihatnya ya dia terlihatnya tidak memainkan HP, tapi anak matikan HP. Tapi ketika anak yang melakukan itu terlihatnya dia memainkan HP, terlihat terlihat. Jadi udah mana? Yang ketiga bagian ketiga itu bukan. Nah ini peraturan-peraturan yang ada tadi yang 10 kemudian disarikan. Ini keyakinannya apa? Menghargai kedisiplinan mereka ini. Tadi
menghormati, berarti menghormati itu salah satunya tadi ya, ketika guru mendengarkan, ketika bicara maka dia mendengarkan. Siswa verbal presentasi maka harus mendengarkan. Enggak, kalau ada yang ngomong, nah coba kamu tidak ngobrol, coba cuma tiga apa ya, yang itu maksudnya keyakinan bahasa itu pemantau juga, ada juga bos. Lalu ketiganya apa nih? Jadi menjadi kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi yang asalnya banyak 10 paling ya 3, 4 cukup gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang bagian 4-nya ini ya. Yang tadi menuliskan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Memang ini kalau kelas rendah kayaknya akan sulit. Ya, kelas rendah harus benar-benar ya bareng-bareng lah dengan guru yang lain kalau memang belum paham. Tapi dengan anak-anak itu akan nanti dicoba lah bagaimana dengan anak-anaknya gitu. Tapi kayaknya akan lebih banyak dari kitanya yang membimbing mereka. Karena pasti, nah apa yang nampak ya pasti akan bingung, nah nampak teh. Tapi ke kelas 4 mah, kelas 5 sebenarnya tahu. Itu yang nampak teh kayak tadi misalkan anak-anak yang main HP berarti dia tidak benar-benar keyakinan kelas, tidak menyimpan HP. Yang nampak mah anak yang nampak membela keyakinan kelas adalah yang menyimpan HP. Berikutnya yang terakhir, yang kelima. Nah, bagian 5 adalah yaitu pendalaman keyakinan kelas tadi. Ini saya sebelumnya akan membuat tabel Y, gitu, tabel T, seperti itu. Yang mungkin insya Allah nanti kalau ingin belajar lagi yang khusus ini harus praktik di kelas mana praktik kita bisa lihat. Nah, observasi keras tidak mengajar lagi. Observasi keras bisa mencoba membuat keyakinan kelas. Kalau yang sudah mau dilihat mah boleh. Praktik baik ke depan ya. Oh ya kan mereka misalkan masih bikin lagi keyakinan kelas, kan kelasnya baru lagi. Boleh nanti kita lihat mereka, misalnya buat dulu, ya cara membuat keyakinan kelas. Kita praktikkan di kelas lain. Begitu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Maka bila ada yang mau ditanyakan kita sharing ya mungkin 10 menit, 15 menit lah. Maka silakan. Baik Bang. Baiklah Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dari ibu dan bapak udah dari saya. Kalau saya sebetulnya lebih kepada metode strategi. Kalau metode strategi yang diterapkan di kelas itu apakah harus sama gitu dengan berbagai kelas gitu. Pada dasarnya, maaf ya Bu, kalau misalkan tidak apa-apa ya, yang tersinggung. Kalau misalkan selama yang saya lihat di sini Bu, pada dasarnya Ibu dan Bapak itu mengajar itu dengan metode strategi dari tahun ke tahun menurut saya sendiri. Tapi kalau sekali lagi kalau berbeda dengan sekitar ya Bu, dengan metode yang sama Bu. Dari penanganan dari kelas misalkan saya mengajar di kelas 5. Kelas 5 waktu tahun 2017 18 gitu juga ya. Saya tangani untuk menggiring siswa. Jadi untuk menggiring siswa itu dengan apa yang kita mau itu, kita strateginya strategi yang monoton itu aja. Gitu. Sedangkan apa istilahnya dengan perkembangan zaman, dengan istilahnya perbedaan karakter anak, karakter peserta didik masing-masing, dengan begitu juga dengan perbedaan karakter kelas, ada yang karakter kelas ya. Jadi tidak hanya karakter masing-masing, tapi karakter kelas pun punya. Ada yang identik si kelas ini seperti ini, ada yang identik kelas ini seperti ini gitu. Apa jadi pertanyaannya simpel? Apakah metode strategi itu yang kita terapkan itu harus sama dengan keinginan kita untuk menarik si anak itu sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak akan mudah kita melaksanakan hal ini gitu ya. Apalagi kita ingin sebagai manajer, tapi ketika kita ada anak salah ya dicoba, kita tidak menjadi seperti ini ya. Kayak tadi mungkin Bu Bismi ya bisa dengan cara lain, kata betul kata Putri ada cara lain, ya itu cara lainnya ya itu sebagai manajer seperti itu. Tapi kan ini namanya juga nggak ngomong, pasti semakin sana semakin baik ya. Orang mah perlu proses, menurut saya betul tidak mudah. Kan tadi ada karakter dan ada orang tua, kemudian ada lingkungan, belum tentu lingkungannya sama. Ya tadi kan lingkungannya kelas yang sama, nanti akan ada lingkungan yang sama, ada budaya yang sama. Ya. Perlu kerjasama, dan itu perlu dibahas terus, perlu dipahami terus sehingga ya nanti pasti bisa terlaksana. Kemudian tadi Pak Kiri saya sedikit apakah yang ingin dilakukan ya bisa sama-sama dengan murid. Apa yang dilakukan di kelas itu harus sama-sama keinginan bersama. Makanya keyakinan kelas itu dibuatnya bersama, bukan dari guru. Peraturannya bahwa kamu harus tunggu dari guru, kamu kalau ini harus tunggu dulu, bukan dari guru, tapi dari siswa. Berarti apa yang dilakukan itu harus kesepakatan jadi bersama. Jadi gitu. Kelas fakris ya, kelas fakris dengan anak-anaknya. Jadi tidak ada intervensi dari Bu Eti kelas yang setelah, karena punya kesepakatan yang lain. Gitu. Tetapi ketika caranya sama, membentuk disiplinnya dengan positif, lingkungan positif, budaya positif, nah ini namanya budaya positif. Kalau budaya positif nanti apa sama dua? Kalau ini mau tanya aja. Mana? Ya, mohon. Kan kita di sekolah ya, kita lingkungannya di sekolah. Iya. Berarti antara kita dengan anak, apakah kita orang tua juga harus terlibat? Ya boleh diberikan bahwa di kelas itu ada keyakinan kelas yang harus dilaksanakan oleh siswa. Jadi atau ikut menyusun. oh tidak perlu menyusunan antara guru dengan Jadi peserta. kalau misalkan kan kita sudah disetujui nih anak-anak, kemudian ada orang tua yang tidak setuju, misalkan komplain dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama dengan anak, gitu Tapi ya. keyakinan kelas kayaknya positif. Iya, misalkan kita Oh. di depannya, bukan yang lalu-lalu kayak ini mah kan bukan melihat ke belakang. Iya, boleh Kita bisa kan bisa. ke depan, ini udah ke depan. Iya. Kita mempraktekkan ada bikin keyakinan Boleh. kelas. Kemudian Ada sekitar kita tujuh. kesepakatan dengan siswa. Iya. Kemudian kita memberitahukan kepada orang tua, Iya. sosialisasi kepada orang tua. Betul. Misalkan ada orang tuanya yang, oh saya mah tidak setuju nih ada ini gitu ya. Alasannya itu. Boleh nanti dilihat lagi dengan anak kalau kesepakatannya mau dilakukan. Kemarin tidak ada. Ketika masuk kelas, apakah kesepakatannya mau dilakukan? Jadi boleh. Jadi setiap hari pun boleh dilakukan. Kalau memang ternyata memberatkan buat saya, tapi jangan sampai jadi alasan dia itu tidak baik. Gitu. Boleh. Jadi yang namanya juga kita kan manusia, disuruh buat salah ya. Karena kan di sini kita sebagai ya memang mengontrol anak, kita dewasa gitu ya, lebih paham. Tapi ketika ada hal misalkan seperti tadi membersihkan WC, ternyata tidak setuju kan, ya itu bisa dijadikan bahan. Kalau nanti kita sepakatannya di rumah ya. Bahkan tiap hari saya akan kemarin ketika masuk kelas, apakah ada yang di rumah? Seperti ya. Terima kasih, nanti kita diskusi lagi. Ya, belum salam dulu. Terima kasih ya, mohon maaf berkenannya. Mudah-mudahan jadi amal buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, begitu awet gitu ya. Sangat seru, sangat seru. Mungkin masih banyak belum puas, tapi kalian kita diskusikan kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.